Iya, di video kali ini saya bakal nge-share sesuatu tentang gimana caranya ngebuat tapten, atau kalau enggak bisa disebut sebagai tenda peleton. Soalnya ini bakal digunakan untuk banyak orang, entah berapa ya. Pernah saya coba bisa sampai 5-6 orang. Mungkin 8 masih bisa muat. Jadi berjajar-jajar itu kayak ikan teri. Tapi asik, soalnya anget. Ya, gimana cara buatnya dari awal sampai akhir? Tonton video ini sampai habis. Halo kawan, saya Aryo dan ini adalah Incam. Ya, seperti yang saya kasih tahu di awal tadi, saya bakal nge-share sesuatu tentang cara ngebuat tapten seperti ini, yaitu yang memanfaatkan satu tiang. Bisa menggunakan trekking pole, atau kalau enggak kalian bisa menggunakan yang namanya tiang teleskopik dari aluminium. Ya, ini enggak seperti yang umum dipakai, tapi ini cukup bagus kalau menurut saya. Soalnya gimana, cuma bawa satu tiang ini aja, atau kalau enggak, kalau memang butuh dua, cuma bawa dua, jadi nggak perlu bawa berapa pieces ya, 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 yang bakal disusun sampai atas. Atau kalau untuk ukuran segini mungkin 6, tapi itu tergantung masing-masing juga sih. Dan kalau menurut saya ini apa ya, mirip sama trekking pole, dan ukurannya emang selisih dikit sih. Berapa? 10 sentian ya? Ya, seginilah. Nah, segini. Sama trekking pole yang biasa. Nah, yang saya suka dari ini, dia adalah cuma bawa satu ini doang. Jadi tinggal dipanjangin sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ini namanya tiang teleskopik. Nah, ini ada 3 variasi, yaitu yang ini ukuran maksimalnya di situ tuh sekitar 175 180 cm tinggi maksimal. Dan yang kedua ada yang ukuran sampai 250 sentian. Terus yang ketiga itu lebih tinggi lagi, kayaknya sampai 3 meter dah, 300 sentian lah. Nah, ini saya bawa yang versi kecilnya. Jadi untuk ngecamp dan menghadapi angin, ya setidaknya emang harus dibuat rendah. Soalnya kalau misalkan dibuat tinggi, resiko kena angin gede, dan resiko kena angin gede, resikonya adalah ketika kena angin gede ya bakal rubuh kalau semakin tinggi. Jadi kalau dibuat rendah seperti ini ya meminimalisir. Kuncinya adalah dipasak dan ikatan tali. Jadi sebisa mungkin emang pasak ditancepin dalam. Kalau misalkan pasaknya cuma setengah-setengah nacepinnya, ya auto kabur tendanya. Seperti kayak gini nih. Jadi saya sempat nyoba, ini dipasak dia kurang kenceng jadi auto kabur. Oke, step pertama adalah yang perlu dipersiapkan, ya jelas kita butuh flysheet. Bebas mau flysheet 3x4 atau 3x3, itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau di sini kebetulan saya menggunakan flysheet 3x4 dan saya memakainya yang ukuran panjangnya, bukan ukuran yang 3 meternya. Tapi kalau kalian pengen pakai ukuran 3 meter, ya itu akan lebih pendek lagi daripada yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua adalah ya satu trekking pole atau tiang aluminium. Ya kalian bebas bisa menggunakan tiang aluminium apa aja, itu terserah kalian. Yang jelas saya sarankan dia cukup kokoh.
Soalnya di sini selain diutamakan tentang kekuatan pasak dan kekuatan tali, juga tidak lupa adalah kekuatan tiang penyangganya. Soalnya kalau misalkan dia gampang meletot, ya selain karena bakal ditiup angin gampang rubuh, juga ketika kita ketika kita pasak, ya ini bakal melengkung. Jadi ya usahakan memang benar-benar kokoh. Atau kalau enggak tadi, trekking pole ini kebanyakan memang didesain kokoh. Jadi bisa pakai trekking pole sama yang ini tadi. Tiang teleskopik. Wah, saya promosi ya. Nanti link penjualannya seperti biasa dan biasanya bakal saya taruh di kolom deskripsi. Ya, sebenarnya kalau yang di sini ini tuh dia ada semacam tutup bantalan. Jadi bentuknya hampir mirip-mirip kayak ini. Jadi ini fungsinya kalau ada bantalan di sini, ketika mau pakai buat penyangga flashhead yang dari dalam, yang ini kontak langsung sama flashheadnya. Nah, tidak akan melukai flashhead. Jadi ada bantalan di sini dari plastik, ya bentuknya kayak gini. Dia aman kalau misalkan buat penyangga flashhead dari dalam. Nah, selanjutnya adalah tali. Di sini saya menggunakan tali utama, yaitu panjangnya 30 meter ya, seperti biasa juga. Ini adalah tali andalan. Nah, ini kebetulan saya sedikit mengupgrade menjadi 5 mili. Soalnya 4 mili itu menurut saya juga kurang bukan kurang kuat sih, kurang mantep ya, kurang mantep. 4 mili juga udah kuat, tapi 5 mili lebih mantep aja. Dan ini tali perusik, sejauh yang saya gunakan saya puas menggunakan tali perusik. Ya, kenapa saya selalu ngebawa 30 meter? Ya, untuk sewaktu-waktu kalau kita membutuhkan buat tenda seperti ini digabung, otomatis akan membutuhkan perpanjangan tali. Atau kalau enggak ya karena 30 meter itu sebenarnya juga bisa membuat satu tapten ini. Jadi nggak perlu motong-motong tali, cukup 30 meter. Ya, itu mungkin next video kali ya. Nah, kemudian beberapa potong tali, setidaknya berapa ya, 2 meteran untuk jadi buat ditaliin di ujung-ujung flashhead dan nantinya akan dipasak. Nah, itu 2 meter ya, soalnya kan nggak tahu juga medannya bakal kayak apa, jadi mungkin butuh agak lebih panjang. Sepengalaman saya 2 meter cukup sih untuk 4 sisi tali. Dan kalau misalkan kalian butuh yang lebih kuat lagi, ya tambahin 2 pieces 2 meter buat yang di tengah-tengah ini, buat narik yang bagian tengah ya. Atau kalau enggak emang lebih aman bawa 2 meter kali 6, 2 meter 6 pieces ya, itu dia. Kemudian ada pasak, ini jumlahnya 12, 3 buat angkor, habis itu ya buat tambatan utama pendiri tiang. Habis itu nanti ada 4 buat di setiap ujung flashhead, tambah 2 lagi buat memperkuat berdirinya flashhead. Kemudian ya yang sudah disediakan oleh Alam adalah sebuah pohon yang kokoh. Usahakan dia kokoh, kalau misalkan kena angin dia nggak kenapa-napa. Jangan cari pohon yang masih tunas ya, atau yang ya yang kalau kena angin juga bakal kabur keanginan. Oke, mari kita coba ngebuatnya dari awal lagi. Jadi gini, buat ngukur kebutuhan seberapa panjang yang bakal kalian dirikan tendanya, ya setidaknya pertama-tama digelar dulu. Jadi ini digelar, misalkan kalian butuh 3 meter, ya digelar dulu 3 meter seberapa, atau kalau 4 meter seberapa. Soalnya itu buat patokan kira-kira seberapa jarak yang akan dibutuhkan untuk naruh tiang penyangga. Atau kalau enggak ya bisa dikira-kira kita bakal ngebutuhin tali seberapa juga. Nah, habis itu ketika itu udah bisa dikira-kira, taruh aja dulu di bawah. Kita taliin dulu di pohon tiang tali penyangganya. Jadi tali bebas, kalian mau pakai simpul yang mana, pakai simpul yang ini, pakai simpul yang ini, pakai simpul yang ini, pakai simpul yang ini.
Ada banyak variasi buat simpulnya. Terus tarik, dibibetin di ujung bagian tiang penyangganya. Terus tarik ke bawah buat ditaruh di pasak. Ya awal-awal emang bakal agak miring ke kiri atau ke kanan, tapi setidaknya dia masih berdiri. Jadi ya jangan sampai jatuh aja sih untuk sementara. Tarik garis lurus ke tengah. Habis itu nanti karena saya bawanya yang tadi 30 meter ya, ini tarik balik lagi, bibitin ke ujung, tarik ke sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Terus dibikin 3 tali pengencang tiang. Jadi tengah, kiri, dan kanan. Itu buat memperkokoh ya. Jadi biar nggak kemana-mana. Soalnya udah ada 1 tali yang narik ke pohon. Nah kemudian kalau udah dikiranya dia nggak bakal kemana-mana, tali nggak bakal kemana-mana, dan tiang juga nggak bakal kemana-mana, itu aman. Jangan lupa pasak, kencengin 1, 2, 3, kencengin semua. Jadi pastikan jangan sampai kayak ya ini berpotensi buat tercabut. Kalau misal tanahnya agak gembur, ya otomatis kalian harus bawa pasak yang agak lebih panjang. Nah udah kencang, udah aman, baru kita pasang flysheetnya. Ini kayak video-video sebelumnya, pasang flysheetnya standar menggunakan simpul taut len buat ditaliin ke tiang penyangga 1 dan 2. Habis itu baru di bagian kiri dan kanan ujung dari tendanya, ujung dari tapten ini ditaliin ke tali, baru dipasakin lagi. Nah 1, 2, 3, dan 4. Oke, bentukannya bakal kayak gini kalau udah jadi. Nah untuk memastikan bahwa ini bakal lebih kokoh lagi, tambahin lagi untuk tali di tengah-tengah sini, bagian tengah sini sama bagian tengah yang sana, tengah pinggir, iya tengah pinggir. Jadi itu fungsinya selain buat memperkokoh berdirinya tenda ini, yaitu satunya lagi untuk membuat curve. Jadi dia bakal ngebentuk agak V kayak gini. Tujuannya adalah kalau hujan biasanya disertai angin. Jadi selain buat memperkokoh, juga buat menampung air. Nah, jadi ketika dibuat curve kayak gini, dia bakal jatuh ke bagian tengah-tengah situ. Jadi kalian bisa naruh botol ataupun nesting ataupun apa buat menampung air di situ. Atau misalkan ya bisa juga dibuat tali aliran air biar dia netes langsung ke tempat kalian. Itulah mengapa saya agak ngebuat yang nge-curve kayak gitu. Ya beginilah final dari hasil ngebuat tenda peleton buat flying camp yang bisa dibuat oleh 1 orang dan membutuhkan waktu kurang lebih cuma 5 menit doang. Ya beginilah bentuknya. Ya itu dia seri session buat video kali ini. Dan disclaimer kalau saya sebenarnya outdoor antusias, jadi
penggiat outdoor, belum sampai tahap expert. Jadi masih butuh kritik dan saran dari kawan-kawan semua. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman jika perlu. Saya Aryo, pamit dulu.